Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Baik, kami dari kelompok 9 akan membawakan materi mengenai genetika kontemporer. Adapun anggota dari kelompok 9, yang pertama ada Pramestia Karismana Bani sebagai pemateri pertama, kemudian ada saya sendiri, Aikike Hakiki sebagai pemateri kedua sekaligus moderator, kemudian yang ketiga ada Melanie Ernanda sebagai pemateri ketiga, kemudian yang terakhir ada Syifa Nur Hidayati sebagai pemateri terakhir. Kemudian pada kesempatan kali ini, materi atau konten yang akan kami bawakan yang pertama yaitu mengenai latar belakang. Kemudian yang kedua mengenai pengembangan genetika kontemporer dalam bidang pangan. Kemudian yang ketiga pengembangan genetika kontemporer dalam bidang budidaya tanaman. Kemudian yang keempat mengenai pengembangan genetika kontemporer dalam bidang rekayasa hayati. Kemudian yang kelima mengenai pengembangan genetika kontemporer dalam bidang kedokteran. Yang keenam pengembangan genetika kontemporer dalam bidang forensik. Dan yang terakhir mengenai pengembangan genetika kontemporer dalam bidang vaksinasi. Baik, langsung saja kepada pemateri pertama, dipersilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pramestia Karismana Bani akan membahas sebagai pemateri pertama akan membahas mengenai bagaimana genetika kontemporer ini. Nah, sebelumnya seperti yang kita tahu ya, pengertian dari genetika. Ya, genetika itu adalah cabang biologi yang mempelajari pewarisan sifat pada organisme maupun suborganisme. Nah, lalu dari pengertian kontemporer sendiri yaitu segala hal yang berkaitan dengan keadaan dan kejadian yang terjadi pada saat ini. Nah, dari sini mungkin teman-teman juga bisa menyimpulkan ya bagaimana genetika kontemporer tersebut. Nah, jadi seperti yang kita tahu ya, genetika itu kan tidak hanya membahas mengenai persilangan. Nah, dalam materi genetika kontemporer ini, kita itu akan mengetahui bagaimana sih genetika dipakai dalam kehidupan atau dalam berbagai aspek kehidupan, terutama yang terjadi saat ini gitu, sampai saat ini semakin bertambahnya majunya waktu, genetika itu tetap bisa dipakai untuk berbagai aspek kehidupan ya. Di sini juga saya sudah menuliskan untuk mengetahui ilmu genetika yang sudah merambah ke berbagai aspek kehidupan. Nah, bagaimana sih genetika kontemporer ini? Nah, di sini tuh ada pengembangan genetika kontemporer. Nah, banyak macamnya ya, nanti akan dibahas oleh teman-teman presentator yang lain. Di sini saya akan membahas sedikit mengenai pengembangan apa saja yang ada pada genetika ini. Yang pertama itu pengembangan genetika kontemporer dalam bidang pangan. Nah, di sini itu secara tidak langsung kita akan menjelaskan mengenai bagaimana sih pengembangan tanaman pangan itu, misal bagaimana nanti tanaman tersebut bisa tahan terhadap hama penyakit. Mungkin kalian juga pernah mendengar ya. Nah, seperti itu sekilasnya. Yang kedua, lalu pengembangan genetika kontemporer dalam bidang budidaya tanaman. Nah, dari sini juga kita juga tahu ya, mungkin teman-teman juga tahu akhir-akhir ini juga banyak sih bagaimana setiap orang itu tertarik terhadap tanaman gitu. Nah, di sini juga membuktikan bahwa pengembangan genetika ini bisa dilakukan untuk bidang budidaya tanaman tersebut. Seperti masih berhubungan dengan yang pertama itu ya, bisa misalkan bagaimana kita menciptakan tanaman itu tahan terhadap hama, atau misalkan bagaimana tanaman itu cepat tumbuh dan lain-lain seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu pengembangan genetika kontemporer dalam bidang rekayasa hayati, seperti bioremediasi. Mungkin kemarin juga kita membahas itu ya. Nah, lalu
pengembangan genetika kontemporer dalam bidang kedokteran atau kesehatan. Seperti kita tahu, banyak sekali, maksudnya dalam bidang kedokteran dan kesehatan pasti tidak jauh dengan materi genetika. Seperti penggunaan teknologi-teknologi dalam bidang kedokteran tersebut juga dibahas dalam pengembangan genetika ini. Lalu yang kelima, yang kelima ini cukup menarik ya mungkin teman-teman, pengembangan genetika kontemporer dalam bidang forensik. Seperti kita tahu kan pasti setiap waktu juga pasti yang namanya kejahatan itu pasti ada ya. Nah, misalkan kita ambil kasus pembunuhan atau yang lain-lain. Nah, kita juga bisa mengetahuinya kan, kalian juga pernah mendengar mungkinnya dari drama-drama dan lain-lain. Kita pasti untuk mengetahui siapa sih yang melakukan kejahatan ini, pasti misalkan oh tes DNA aja atau oh periksa sidik jari. Nah, di sini juga dijelaskan. Lalu yang terakhir, pengembangan genetika kontemporer dalam bidang vaksinisasi ya, terutama sekarang ya, mengenai COVID-19. Nah, bagaimana sih peranan genetika ini? Nah, untuk lebih jelasnya, mari lanjut ke pemateri selanjutnya. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai pengembangan genetika kontemporer dalam bidang pangan. Dalam pengembangan genetika kontemporer dalam bidang pangan dapat dilakukan dengan cara pendekatan konvensional atau penyelangan, atau juga dapat dilakukan dengan cara pendekatan bioteknologi atau dengan rekayasa genetika. Yang pertama, pendekatan konvensional. Pada pengembangan dengan pendekatan konvensional atau persilangan, salah satu contohnya persilangan pada varietas unggul tanaman kopi. Adapun tujuan dari persilangan tersebut adalah kopi yang diharapkan mempunyai cita rasa yang baik dan tahan dengan penyakit karat daun. Kemudian yang pendekatan bioteknologi, pada pengembangan dengan pendekatan bioteknologi atau rekayasa genetika, salah satu contohnya pada produk GMO. Nah, adapun tujuan dari produk GMO ini adalah untuk mengurangi penggunaan pestisida, mengatasi kekurangan pangan, dan menghasilkan makanan-makanan yang lebih bergizi serta obat-obatan. Nah, pada prinsipnya, kedua pendekatan tersebut menggunakan ilmu genetika dalam praktiknya, hanya yang membedakan adalah tekniknya. Adapun prinsip ilmu genetika pada pendekatan konvensional atau persilangan adalah berpatok hukum Mendel, sedangkan prinsip ilmu genetika pada pendekatan bioteknologi atau rekayasa genetika adalah dengan memanipulasi atau melakukan perubahan susunan asam nukleat dari DNA atau gen, atau menyelipkan gen baru ke dalam struktur DNA organisme penerima. Materi selanjutnya yaitu mengenai pengembangan genetika kontemporer dalam bidang budidaya tanaman. Pada pengembangan genetika dalam bidang budidaya tanaman, pada prinsipnya menggunakan konsep-konsep dasar genetika dengan tujuan dapat menghasilkan tanaman yang unggul dan tahan akan penyakit. Salah satu contohnya adalah dengan melakukan persilangan antar spesies, baik monohibrid, dihibrid, ataupun polihibrid, guna mendapatkan tanaman yang diinginkan. Adapun beberapa contoh dari hasil persilangan yang pertama, yaitu persilangan buatan pada tanaman kopi dengan menyilangkan antar spesies kopi arabica. Nah, dengan harapan kopi tersebut mempunyai cita rasa yang baik dan tahan akan penyakit karat daun. Kemudian contoh lainnya ada pineberry, yaitu persilangan antara beri-berian dengan nanas. Contoh lainnya ada persilangan padi lokal dengan padi beras hitam, dan masih banyak lagi. Baik, pemaparan materi dari saya cukup sekian. Kepada pemateri selanjutnya dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan pengembangan genetika kontemporer dalam bidang rekayasa hayati. Nah, pengembangan genetika di bidang rekayasa hayati ini bisa dilakukan oleh bioremediasi dan pengendalian hama. Nah, bioremediasi ini adalah proses yang memanfaatkan makhluk hidup, terutama mikroorganisme,
Mikroorganisme ini yang umumnya digunakan sebagai agen bioremediasi adalah bakteri, jamur, atau tanaman. Sejak tahun 1990-an, orang-orang sudah menggunakan mikroorganisme untuk mengolah air pada saluran air. Saat ini, bioremediasi telah berkembang pada perawatan limbah buangan yang berbahaya, misalnya senyawa-senyawa kimia yang sulit untuk didegradasi yang biasanya dihubungkan dengan kegiatan industri yang termasuk dalam polutan-polutan ini antara lain logam, logam berat seperti merkuri, strontium, kadmium, dan senyawa-senyawa organik terhalogenisasi seperti herbisida, CFC, pestisida. Banyak aplikasi-aplikasi baru menggunakan mikroorganisme untuk mengurangi polutan yang sedang diuji cobakan. Bidang bioremediasi ini telah didukung oleh pengetahuan yang lebih baik bagaimana polutan dapat didegradasi oleh mikroorganisme. Identifikasi jenis-jenis mikroba yang baru dan bermanfaat dan kemampuan untuk meningkatkan bioremediasi melalui teknologi genetik. Teknologi genetika molekuler sangat penting untuk mengidentifikasi gen-gen yang mengkode enzim yang terkait bioremediasi. Karakterisasi dari gen-gen yang bersangkutan dapat meningkatkan pemahaman kita tentang bagaimana mikroba-mikroba memodifikasi polutan beracun menjadi tidak berbahaya. Nah, dua kategori gen yang dapat disisipkan ke dalam organisme yaitu gen degradatif yang menyandikan protein yang dibutuhkan untuk degradasi polutan dan gen pelapor yang mampu memantau tingkat polusi. Seperti pada enzim alpha amilase yang merupakan kelas enzim industri yang mewakili sekitar 30% dari produksi enzim dunia. Enzim alpha amilase tersebut telah diaplikasikan pada salah satunya adalah bioremediasi. Enzim alpha amilase ini biasa digunakan dalam reaksi yang bersuhu tinggi karena dapat mengurangi resiko terjadinya kontaminasi, meningkatkan laju transfer massa, dan mendorong kesetimbangan produk ke arah pembentukan produk. Seperti contoh, sejumlah anggota Pseudomonas telah dimodifikasi dengan gen Lux, tetapi untuk mendeteksi naftalena hidrokarbon poliaromatik, rekayasa genetika diaplikasikan mengingat adanya enzim yang berperan dalam proses degradasi. Rekayasa genetika ini mampu meningkatkan kapasitas degradasi melalui mekanisme regulasi enzim, memasukkan gen yang mengkode enzim pendegradasi ke dalam bakteri di mana enzim tersebut berasal dari organisme lain. Selanjutnya, pengendalian hama secara genetik yaitu pengendalian yang dilakukan dengan manipulasi genetik, baik terhadap organisme pengganggu tumbuhan maupun terhadap tanaman. Modifikasi genetik organisme pengganggu tumbuhan, khususnya modifikasi genetik serangga, yang dapat dilakukan menggunakan sterilisasi dengan iridiasi, sterilisasi dengan hemosterilan, sterilisasi silang, seperti pada jagung, kapas, padi, dan tembakau dengan memasukkan gen bakteri Bacillus thuringiensis yang mampu memproduksi protein beracun sebagaimana yang diproduksi oleh bakteri tersebut di alam. Bisa juga dengan penggunaan varietas tahan yang merupakan pengendalian yang paling efektif dan kurang berbahaya bagi lingkungan, dan pengendalian dengan serangga mandul. Pengendalian dengan serangga mandul yang disebut juga dengan teknik otosidal yang merupakan teknik pengendalian hama dengan pemandulan serangga jantan, serangga betina, atau keduanya. Serangga mandul sudah dapat diupayakan karena
Efektivitasnya mengurangi populasi serangga, seperti pengendalian dengan teknik pengendalian hayati, yaitu dengan pelepasan telur Habroraxon hebetor lebih efektif, mengendalikan hama Epestia cautela bila jenis jantan dimandulkan terlebih dahulu. Materi selanjutnya yaitu pengembangan genetika kontemporer dalam bidang kedokteran. Pengembangan genetika di bidang kedokteran bisa dilakukan untuk yang pertama, 1. Diagnosis dan perawatan penyakit fenilketonurani atau PKU. Penyakit ini merupakan penyakit menurun yang disebabkan oleh mutasi gen pengatur katabolisme fenilalanin sehingga timbunan kelebihan fenilalanin dalam aliran darah sebagai derivat yang meracuni sistem saraf pusat. Yang kedua, memproduksi hormon buatan seperti insulin. Insulin adalah hormon yang dikeluarkan oleh kelenjar pankreas. Hormon ini berperan dalam mengatur kadar gula dalam darah atau glukosa, namun tidak semua orang dapat memproduksi insulin dengan jumlah sesuai kebutuhan. Terdapat orang yang sama sekali tidak memproduksi insulin, seperti orang yang menderita diabetes mellitus. Melalui teknik genetika dapat diperoleh insulin dalam jumlah yang banyak tanpa mengorbankan banyak hewan ternak. Insulin ini diperoleh dengan mencangkokkan gen atau transplantasi gen yang mengkode insulin ke dalam plasmid bakteri. Bakteri dengan gen gabungan ini dibiarkan membiarkan diri. Bakteri yang dibiarkan tersebut dapat memproduksi insulin yang dibutuhkan. Yang ketiga ada terapi gen. Teknologi terapi gen tidak terlepas dari rekayasa genetik untuk menghasilkan GMO. Ide untuk terapi gen cukup unik, yaitu dengan menambahkan gen yang normal ke bagian genom yang mengalami mutasi ataupun kerusakan sehingga fungsi gen tersebut dapat diperbaiki. Proses terapi gen melalui tahapan berikut: isolasi gen target, penyisipan gen target ke vektor transfer, transfer vektor yang telah disisipi gen target ke organisme yang akan diterapi transformasi pada sel organisme target. Nah, gen target yang telah disisipkan ini pada organisme yang diterapi tersebut diharapkan mampu menggantikan fungsi gen abnormal yang mengakibatkan penyakit pada penderita. Tipe terapi gen terdapat dua macam, yaitu gen sel embrional dan terapi gen sel tubuh. Pada terapi gen sel embrional ini digunakan sel kelamin jantan atau sperma maupun sel kelamin betina atau ovum yang dimodifikasi dengan adanya penyisipan gen fungsional yang terintegrasi genomnya. Pada terapi gen sel tubuh dilakukan transfer gen fungsional ke dalam sel tubuh pasien sehingga malfungsi pada organ dapat diperbaiki. Nah, yang keempat ada penyembuhan penyakit kanker dengan menggunakan teknologi stem cell. Secara etimologi, stem berarti tunas atau induk, sedangkan sel adalah sel yang maksudnya bagian terkecil dalam organ tubuh. Maka, stem cell adalah sel tunas atau sel induk atau sel punca. Stem cell ini memiliki dua sifat khusus, yaitu mampu mengalami pembelahan diri tanpa mengubah ciri-ciri genetiknya, dan sel induk mampu mengalami pematangan menjadi berbagai jenis sel khusus. Penerapan stem cell pada kanker. Pada penyembuhan penyakit kanker jenis stem cell yang terbaik adalah stem cell pembentuk darah yang mampu membentuk sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah yang bersumber dari hematopoietic stem cell. Stem cell hematopoietik dapat dipakai karena keadaan tertentu. Penderita kanker harus diberikan kemoterapi atau radiasi dosis tinggi.
Hal penting yang harus diperhatikan adalah karena radiasi dan kemoterapi dosis tinggi dapat menyebabkan sel induk hematopoietik, pembentuk leukosit, eritrosit, dan trombosit yang dimasukkan akan mati. Maka, sebelum diradiasi dan dikemoterapi dosis tinggi, sumsum tulang harus dipanen terlebih dahulu setelah radiasi dan kemoterapi dosis tinggi selesai. Kemudian, sumsum tulang dimasukkan kembali ke dalam darah dan stem sel hematopoietik akan kembali masuk dan berkembang biak di dalam sumsum tulang. Fungsi tiga unsur stem sel hematopoietik ini yaitu pada leukosit, ia bekerja membentuk leukosit dalam sumsum tulang untuk memerangi infeksi, sedangkan eritrosit bertugas membawa oksigen dan trombosit bertugas untuk membekukan darah. Selain stem sel hematopoietik, stem sel dari darah tali pusar dan dari darah tepi atau perifer juga sangat baik untuk menyembuhkan kanker. Nah, yang terakhir ada pengaplikasian teknik PCR, polymerase chain reaction. Apabila salah satu upaya mendiagnosis suatu penyakit dengan menggunakan teknologi DNA terlalu sedikit jumlah sampel yang tersedia, maka diperlukan suatu tindakan memperbanyak salinan DNA melalui proses sintesis yang akan dilakukan secara berulang dengan teknik PCR. Sampel yang dapat diambil dari cairan gusi, saliva, spesimen patologi, sel mukosa, ataupun jaringan mulut lainnya. PCR digunakan bila mana isolasi dan analisis DNA dibutuhkan ketika sekuens genom target diketahui. PCR bisa diaplikasikan di bidang kedokteran gigi, agen-agen infeksi kulit, virus HIV, virus herpes simplex, bahkan COVID-19 yang sekarang masih ada di dunia ini. Terima kasih kepada pemateri sebelumnya yang telah memaparkan materi. Saya, Siva Nurhidayati, akan melanjutkan pembahasan mengenai genetika kontemporer. Pengembangan genetika kontemporer dalam bidang forensik. Forensik yaitu cabang ilmu kedokteran yang berhubungan dengan penerapan fakta-fakta medis pada masalah-masalah hukum. Berikut merupakan contoh pengembangan genetika kontemporer dalam bidang forensik. Yang pertama, ada sidik jari. Salah satu bukti fisik yang umumnya ditemukan pada tempat kejadian perkara adalah sidik jari, yaitu bekas tapak jari, telapak tangan, telapak kaki yang tertinggal pada permukaan benda di tempat kejadian perkara setelah benda itu dipegang atau diinjak. Sidik jari yang dalam bahasa Inggris disebut fingerprint diambil dalam proses penyidikan untuk pemeriksaan lebih lanjut mengenai bukti-bukti yang tertinggal di TKP atau tempat kejadian perkara. Data sidik jari adalah rekaman jari tangan atau telapak yang terdiri dari atas kumpulan alur garis-garis halus dengan pola tertentu, baik yang sengaja diambil dengan tinta atau dengan cara lain maupun bekas yang tertinggal pada permukaan benda karena terpegang atau tersentuh oleh jari tangan atau telapak kaki. Sidik jari memiliki karakteristik yang tidak sama atau berbeda setiap orang dan tidak akan pernah berubah. Setelah sidik jari ditemukan pada TKP, akan dibandingkan dengan sidik jari dari orang-orang yang dicurigai berhubungan dengan tindak pidana yang terjadi. Hasil perbandingan sidik jari inilah yang akan menentukan dan membantu penyidik dalam mengungkapkan siapa pelaku tindak pidana yang terjadi. Jika tersangkanya sudah ditemukan, atau sidik jari tersebut dapat pula digunakan untuk menemukan tersangka pada suatu kasus yang belum ditemukan tersangkanya. Karena pada dasarnya, seperti yang telah tadi
sebutkan, sidik jari itu memiliki karakteristik individual, artinya tidak sama atau berbeda pada setiap orang. Sidik jari ini sudah digunakan oleh beberapa negara sebagai alat untuk memecahkan kasus hukum atau kriminal. Contoh yang kedua yaitu analisis darah dan cairan mani atau semen. Pemeriksaan cairan biologis pada tubuh merupakan hal yang sangat penting. Hal ini dikarenakan hasil dari pemeriksaan ini akan digunakan sebagai bukti dalam sebuah kasus kejahatan seksual. Swab yang diperoleh dari tubuh korban diperlukan untuk pemeriksaan DNA yang dapat digunakan oleh penyidik dalam menemukan pelaku kejahatan seksual. Berdasarkan bukti ditemukannya darah dan sperma, dapat dilakukan identifikasi dengan metode ekstraksi dan analisis DNA untuk mengaitkan kasus-kasus pemerkosaan dengan pelaku atau korban. Sperma tadi ini dapat ditemukan dari alat kelamin korban maupun dari kondom. Semen atau cairan mani ini merupakan salah satu cairan tubuh yang paling sering ditemui di TKP. Semen adalah campuran kompleks dari sekresi minimal 4 glandula urogenitalis pria, yang terdiri dari kelenjar vesikula seminalis sebanyak kurang lebih 60%, kelenjar prostat sebesar kurang lebih 30%, dan kombinasi antara epididymis dan kelenjar bulbouretral sebesar 10%. Semen ini mengandung sel sperma sebanyak 10% serta cairan semen sebanyak 90%. Semen ini merupakan secara keseluruhan yaitu cairan putih dan kental yang keluar dari alat kelamin pria saat ejakulasi. Pada kepala spermatozoa ini terdapat DNA inti sel yang dapat mengungkap pelaku pemerkosaan. Pemeriksaan DNA untuk kepentingan forensik umumnya dilakukan dengan analisis short tandem repeat pada DNA inti atau STR autosom. Dalam kasus pemerkosaan, STR kromosom Y bisa mengungkap pemerkosaan karena terjadi percampuran sumber DNA antara DNA korban dan DNA pelaku. Kemudian kromosom Y ini hanya dimiliki oleh laki-laki. Setelah didapat sampel dari barang bukti, tes DNA dilakukan dalam beberapa tahap. Jika sudah diketahui DNA-nya, langkah berikutnya yaitu membandingkan DNA tersebut dengan DNA terduga atau tersangka. Nah, tadi analisis darah dan cairan mani ini digunakan dalam kasus asusila atau tindak pidana pemerkosaan. Contoh berikutnya yaitu tes DNA. DNA adalah bahan kimia utama yang berfungsi sebagai penyusun gen yang menjadi unit penurunan sifat atau hereditas yang meneruskan informasi biologis dari induk kepada keturunannya. Hampir semua sampel biologis tubuh dapat digunakan untuk sampel tes DNA, tetapi yang sering digunakan adalah darah, rambut, usapan mulut pada pipi bagian dalam, dan kuku. Tes DNA dilakukan dengan cara mengambil DNA dari kromosom sel tubuh atau autosom yang mengandung area STR atau short tandem repeats. Cara memeriksa tes DNA dilakukan dengan mengambil STR dari anak. Selanjutnya, di laboratorium akan dianalisa urutan untaian STR ini, apakah urutannya sama dengan seseorang yang dijadikan pola dari seorang anak. Urutan STR ini tidak hanya satu-satunya karena pemeriksaan dilanjutkan dengan melihat nomor kromosom. Misalnya, hasil pemeriksaan seorang anak ditemukan bahwa pada kromosom nomor 3 memiliki urutan AGACT dengan pengulangan sebanyak 2 kali. Apabila ayah atau ibu yang mengaku orang tua kandungnya juga memiliki pengulangan yang sama pada nomor kromosom yang sama,
maka dapat disimpulkan bahwa antara dua orang itu memiliki hubungan keluarga. Seseorang dapat dikatakan memiliki hubungan darah jika memiliki 16 urutan STR yang sama dengan keluarga kandungnya. Tes DNA ini memiliki kekuatan hukum karena dilakukan oleh para ahli dan mencerminkan kepastian hukum karena sampel yang diperoleh melalui tes DNA ini tidak akan berubah sepanjang hidup seseorang. Tes DNA ini digunakan dalam kasus pengakuan ahli waris. Materi berikutnya yaitu pengembangan genetika kontemporer dalam bidang vaksinasi. Vaksinasi adalah produk biologis yang dapat digunakan untuk memicu respon imun dengan aman yang memberikan perlindungan terhadap infeksi dan atau penyakit saat terpapar patogen berikutnya. Vaksin harus mengandung antigen yang berasal dari patogen atau diproduksi secara sintesis untuk mewakili komponen dari antigen patogen tersebut. Komponen penting dari kebanyakan vaksin itu adalah memiliki satu atau lebih antigen protein yang memicu respon imun yang memberikan perlindungan bagi tubuh. Perlindungan yang diberikan oleh vaksin diukur dalam uji klinis yang menghubungkan respon imun terhadap antigen vaksin ke titik akhir klinis, seperti pencegahan infeksi, pengurangan keparahan penyakit, atau penurunan tingkat rawat inap. Prinsip rekayasa genetika dalam pembuatan vaksin yaitu mengisolasi atau memisahkan gen-gen dari organisme penyebab penyakit yang berperan menghasilkan antigen yang merangsang limfosit untuk menghasilkan antibodi dan mengekstraksi antigen yang kemudian digunakan sebagai vaksin. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, pemaparan materi telah selesai. Silakan kepada rekan-rekan jika ada yang ingin ditanyakan mengenai materi yang kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.